Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita mempelajari pelajaran bahasa Indonesia. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan lebih banyak mempelajari tentang benda, wujud, dan sifatnya. Oke, maka dari itu, tidak lama lagi, ayo kita pelajari bersama. Oke. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Wujud benda terbagi atas padat, cair, dan gas. Benda memiliki ciri-ciri yang dapat diamati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang disebut massa dan volume? Siti memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Simak percakapan Siti dengan ibu guru berikut ini. Ibu guru, anak-anak, perhatikan kedua bola di tangan ibu. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Siti, massa Bu? Apakah massa itu, Bu? Ibu guru, yuk lakukan percobaan bersama. Letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Coba lihatlah. Udin, bola basket lebih berat, Bu. Ibu guru, benar Udin, bola basket, bahan penyusunnya beda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut massa. Siti, jadi bola yang lebih berat memiliki massa lebih besar. Ibu guru, benar Siti, massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ini timbangan digital dan ini neraca. Nah, setelah memperhatikan percakapan ibu guru dengan para muridnya tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bahan penyusun pada suatu benda yang besar disebut massa. Massa atau dengan kata lain massa adalah besarnya bahan penyusun dalam suatu benda. Banyaknya bahan penyusun dalam suatu benda. Nah, perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Ayo kita latihan bersama. A. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari balok H. Nah, kira-kira balok Y lebih besar atau lebih kecil dari balok H? Jawabannya, nah, lebih besar. Karena dia setelah ditimbang, dia mempunyai angka lebih berat. Maka dari itu massanya pun lebih besar. B. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari gelas ukur yang kosong. Nah, kira-kira yang mana lebih besar atau lebih kecil dari gelas ukur yang kosong? Lebih besar, karena dia memiliki air, sedangkan yang satu tidak. Berarti bahan-bahan penyusunnya lebih banyak daripada yang kosong. Maka dari itu massanya lebih besar. C. Botol B mempunyai massa yang lebih besar dari botol A.
Botol B mempunyai berat yang lebih besar atau kecil dari botol A? Jawabannya lebih besar. Karena jika masanya lebih besar, maka beratnya pun lebih besar. D. Bola yang kempes mempunyai massa yang lebih besar atau kecil dari bola yang tidak kempes. Jawabannya lebih kecil. Karena dibandingkan dengan bola yang tidak kempes, dia tidak memiliki udara di dalam. Sedangkan bola yang tidak kempes memiliki udara di dalam, yang turut menjadi penambah berat untuk bola tersebut. Makanya massanya pun lebih besar. Nah, tahukah kamu berat dan massa mempunyai perbedaan? Massa benda di mana-mana sama, namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi disebut juga gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan sama. Namun, berat tubuh di bumi dengan di bulan berbeda. Berat tubuh astronot di bulan lebih ringan daripada di bumi. Dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti kita sering mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar, "Berapa massamu?" Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun, karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama, sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Nah, benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Melihat benda cair lebih dekat. Seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Sebutkan benda lainnya yang termasuk benda cair. Pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air di dalam gelas? Mengenal benda gas lebih dekat. Ingatkah kamu wujud benda selain padat dan cair, benda juga dapat berwujud gas. Benda gas ada di mana-mana. Contohnya, udara yang kita hirup. Setiap hari kita menghirup udara. Udara termasuk benda gas. Dapatkah kamu melihat bentuk udara? Bentuk udara tidak dapat dilihat. Udara hanya dapat dirasakan. Namun, ada benda gas yang dapat dilihat. Contohnya adalah awan dan asap. Nah, ini ada sebuah cerita, mari kita simak bersama. Hari Minggu, Dayu dan Ibu membuat masakan istimewa. Dayu membantu Ibu menimbang bahan-bahan yang diperlukan. Dayu menggunakan timbangan kue. Untuk memasak kue, Ibu menggunakan kompor gas. Kompor gas memerlukan tabung gas. Tahukah kalian, di dalam tabung terdapat LPG atau dalam bahasa Inggris disebut LPG atau Liquefied Petroleum Gas. LPG adalah benda berwujud gas. Gas ini dimanfaatkan untuk bahan bakar. Kelebihan pemakaian LPG dibandingkan bahan bakar lainnya banyak. Misalnya, kayu bakar ataupun minyak tanah. Kelebihannya yaitu mudah dalam penggunaan.
lebih bersih, dan lebih praktis.